Raka dan Naya memutuskan untuk meninggalkan segala hal di belakang mereka, keluarga, teman, dan kehidupan yang mereka rasa mengekang. Mereka sudah merencanakan pelarian ini selama berminggu-minggu. Di malam yang penuh dengan rintik hujan, mereka mengambil ransel, melompat ke motor, dan melaju ke jalan tanpa tujuan yang pasti. Keduanya berpikir, sejauh apapun mereka pergi, selama bersama, mereka akan selalu menemukan kebahagiaan. Namun, alam tampaknya memiliki rencana lain untuk mereka malam itu. Jalan yang tadinya lurus tiba-tiba membawa mereka ke dalam belokan tajam yang tak terduga, menuju jalan kecil berbatu yang mengarah ke sebuah hutan. Raka merasa aneh karena tidak ingat pernah melihat jalan ini sebelumnya, namun Naya, dengan penuh semangat, meyakinkan Raka untuk terus maju. Malam itu semakin pekat, dan suara angin mulai terdengar seperti bisikan samar-samar di antara pepohonan. Mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan, motor mereka mulai melambat karena jalan yang semakin sulit dilalui. Raka mulai merasa tak nyaman, tetapi Naya tetap bersikeras, mengatakan bahwa mungkin mereka bisa menemukan tempat untuk bermalam di dalam hutan itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak. Ketika Raka turun dari motor, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di pinggir jalan, ada sebuah pohon besar dengan ukiran aneh yang menyerupai wajah manusia, matanya seakan menatap lurus ke arahnya. Ketika ia menyentuh Naya untuk memperlihatkan, Naya sudah berjalan jauh di depan, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin aneh keadaan di sekitarnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang malam, hanya sunyi yang mencekam. Pepohonan tampak semakin menjulang tinggi, dengan ranting-rantingnya yang seperti tangan yang siap merengkuh mereka. Jalan yang mereka lalui seakan berubah-ubah, membuat mereka seperti berjalan di tempat yang sama berkali-kali. "Raka, aku merasa ada yang mengawasi kita," bisik Naya dengan suara gemetar. Raka, yang sudah dari tadi merasakan hal yang sama, mencoba menenangkan Naya, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang semakin besar. Saat mereka melangkah lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, suara yang jelas bukan berasal dari manusia. Mereka mulai berlari, mencoba menemukan jalan keluar, tapi langkah mereka terasa semakin berat. Kabut tebal tiba-tiba turun, membuat penglihatan mereka kabur. Raka menggenggam tangan Naya erat-erat, tetapi entah bagaimana, mereka terpisah di tengah kabut. "Naya!" Raka berteriak, mencoba memanggil kekasihnya, tetapi tidak ada jawaban. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa dingin mulai merayapi tubuhnya. Ketika kabut mulai menghilang, Raka melihat sosok Naya berdiri di kejauhan, membelakanginya. "Naya, tunggu!" ia berteriak. Namun ketika ia mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, seolah larut ke dalam bayang-bayang hutan. Raka kini sendirian di tengah kegelapan, kehilangan arah dan kekasihnya. Dia mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah yang diambil hanya membuatnya semakin terperangkap dalam hutan yang seolah tak berujung. Pepohonan mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, bayangan hitam melintas di antara dedaunan. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang bukan manusia, tetapi terus mengikutinya. Ketika ia berbalik, sesosok makhluk besar dengan tubuh pucat dan mata merah menyala menatapnya dari balik pohon. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan dingin yang menembus jiwa. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sementara itu, di tempat yang lain, Naya juga mengalami hal yang sama. Ia mencoba mencari Raka, tapi setiap kali ia melangkah, hutan itu berubah, seolah mengubah jalannya sendiri. Dia mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, suara tawa, suara bisikan, dan suara Raka memanggil namanya, tetapi ketika ia mencoba mengikuti suara itu, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Langit di atas mereka tiba-tiba berubah merah darah, dan kabut hitam mulai mengelilinginya. Di kejauhan, ia melihat sosok Raka berdiri di bawah pohon besar, tapi saat ia mendekat, sosok itu berubah menjadi bayangan hitam dengan mata merah menyala. Mereka berdua terus mencari satu sama lain, tetapi seolah selalu ada sesuatu yang memisahkan mereka. Terkadang mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya, atau suara napas di leher mereka, tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Rasa takut yang mereka rasakan perlahan berubah menjadi kepanikan dan keputusasaan. Mereka sadar, hutan ini bukan hutan biasa. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus sangat tipis.
Mereka telah melangkah ke dunia lain, dunia di mana aturan-aturan yang mereka kenal tidak lagi berlaku. Di suatu titik, Raka dan Naya akhirnya bertemu kembali, namun bukan di tempat yang mereka kenal. Mereka berdiri di sebuah padang rumput kecil di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan cabang-cabang yang menggantung rendah, seolah mengintai mereka. Mereka saling memandang dengan tatapan penuh ketakutan dan kebingungan. Di antara mereka, kabut tebal mulai melingkar, menutup ruang di sekitar mereka, hingga tak ada jalan keluar. "Kita tidak bisa pergi dari sini, Naya," bisik Raka, suaranya terdengar putus asa. Naya hanya mengangguk pelan, air mata menetes di pipinya. Mereka tahu, apapun yang ada di dalam hutan ini telah menangkap mereka, dan tidak ada jalan kembali. Malam itu, Raka dan Naya hilang, bersama kabut yang terus bergerak perlahan, membawa mereka entah kemana. Tidak ada yang pernah mendengar kabar tentang mereka lagi. Penduduk kota yang mengenal mereka hanya bisa berspekulasi, menceritakan legenda tentang hutan angker tempat orang-orang tersesat dan tidak pernah kembali. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara tawa samar, atau suara seseorang memanggil dari dalam hutan, tetapi tidak ada yang berani masuk.